Halo pemirsa, apa kabar? Saya Disa Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini sudah melakukan reshuffle kabinet. Meski reshuffle masih tergolong cukup unik ya pemirsa, karena beberapa memang diganti tapi beberapa pos bahkan sampai sekarang masih dibiarkan kosong. Termasuk yang salah satu mencuri perhatian dan sampai sekarang masih terus mendapatkan sorotan pemberitaan adalah posisi Menkeu yang baru. Selain memang gaya komunikasinya yang sangat berbeda dengan Menkeu sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun juga cukup menarik perhatian publik. Apakah manuver Menkeu yang baru ini bisa dikatakan harapan baru juga untuk perbaikan ekonomi nasional, atau justru ada hal-hal yang harus diperhatikan lebih dalam pemirsa? Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Transisi kepemimpinan Menteri Keuangan atau Menkeu dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa menjadi perhatian utama pelaku pasar karena dinilai akan menentukan arah kebijakan fiskal ke depan. Saat ini, pasar tengah mencermati arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Lima kebijakan baru yang dicanangkan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa usai dilantik menjadi Menteri Keuangan yang baru pada Senin 8 September 2025, Purbaya mengeluarkan sejumlah kebijakan baru. Mulai dari meningkatkan likuiditas perbankan plat merah hingga pemberian insentif untuk WNI yang mau menempatkan tabungan dolarnya ke bank dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan Purbaya mendapat beragam respon dari pasar dan masyarakat, mulai dari suntik 200 triliun rupiah ke Himbara, kejar penunggak pajak, insentif tarik dolar milik WNI di luar negeri, perbaiki Cortex atau sistem pelaporan pajak online terbaru yang sering dikeluhkan, dan kebijakan fiskal yakni menambah pagu dana transfer ke daerah yang diharapkan akan memutar roda perekonomian lebih kuat. Lantas bagaimanakah pandangan para ahli dalam menilai kebijakan baru ini? Akankah bisa menjadi harapan baru dan berdampak positif bagi masyarakat? Atau justru sebaliknya? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, untuk membahas topik ini, pemirsa, saya bersama dengan narasumber-narasumber dari kalangan akademisi, pakar ekonomi, dan juga pakar politik yang sudah hadir di studio. Bersama saya ada Mas Henry Cahyono, pakar ekonomi dari UNESA. Mas Henry, apa kabar? Sehat, Mas. Sehat, ya. Iya, Mas. Menyambut bahagia juga dengan perubahan posisi Menkeu? Ya, tergantung kondisinya. Tergantung perkembangan nanti ya, kita lihat ya. Kalau hasilnya membahagiakan tentu juga menjadi kabar bahagia juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Tidak hanya Mas Henry di studio, saya juga tersambung secara daring pemirsa dengan Profesor Abdul Khalik, Guru Besar Pakar Politik dari UINSA. Prof. Khalik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Mas Disa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas satu persatu, Prof. Saya juga ingin tahu analisa Anda dari sisi politik. Tapi usai jeda, pemirsa, kami kembali dalam Bincang-Bincang. Pemirsa, dalam Bincang-Bincang kali ini kita bahas terkait dengan sosok Menkeu dan kebijakan-kebijakannya, pemirsa, karena memang dari sekian banyak posisi yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satu atau mungkin satu-satu yang mendapatkan sorotan begitu besar adalah Menkeu, pemirsa, karena memang beliau dengan statement-statementnya di awal yang banyak juga mempertanyakan atau bahkan ada yang menyayangkan, tapi di sisi lain banyak juga yang menganggap ini adalah gaya komunikasi yang memang berbeda dan memang diikuti dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan dari Menkeu yang bisa dikatakan cukup menarik perhatian juga. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan kebijakan yang lebih detail, saya ke Mas Henry dulu. Mas Henry, kalau
bicara tentang sosok Menkeu yang baru gitu ya, memang perbedaannya sangat terasa nih dengan Bu Sri Mulyani yang sudah belasan tahun bahkan gitu ya bisa dibilang masuk ke 14 tahun ya, 14 ya, tahun sudah ya, lebih dari 10 tahun menjadi Iya. Menkeu, dan kita mendapatkan satu Menkeu baru yang bisa dikatakan gaya komunikasinya berbeda. Bahkan mungkin style arah kebijakannya juga akan sangat berbeda. Yang Mas Henry perhatikan di awal ketika memang melihat sosok Pak Purbaya ini seperti apa sebenarnya? Ketika terjadi pergantian, tentu sebagai ekonom yang kita lihat awal itu adalah respon pasar di bursa. Kurang menyenangkan sebenarnya, agak turun, tapi setelah 1 atau 2 hari naik lagi bursa. Kemudian Pak Purbaya ini tentu menanggung beban psikologis yang berat karena pertama, beliau harus menggantikan Bu Sri Mulyani yang sudah dikenal publik, Reputasinya baik itu di dalam negeri maupun di internasional, sebagai Menkeu sekitar 14 tahun juga. Ini agak lama, bukan agak lama, Menkeu terlama mungkin ya. Ini berat untuk mengganti figur tersebut. Yang kedua, Pak Purbaya menggantikan Bu Sri di tengah kondisi perekonomian yang kurang bagus sebenarnya, meskipun data menunjukkan kita tumbuh 5% sekian. Yang ketiga, Pak Purbaya ini juga menghadapi tantangan fiskal di APBN, ruang gerak fiskal yang begitu sempit tapi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, inilah bagaimana Pak Purbaya harus menjawab tantangan ini secepatnya, sehingga respon dari masyarakat, respon pasar, serta tantangan dari pasar juga, dari masyarakat, bisa terjawab dengan kinerja oleh Pak Purbaya. Kalau soal komunikasi mungkin ya masing-masing orang punya style lah, dengan tanda kutip mungkin beliau menyebutnya koboi gitu ya. Kemudian yang patut menarik untuk kita perhatikan, ada 2 hal yang berbeda antara Pak Purbaya dan Bu Sri Mulyani. Yang pertama, kalau kita lihat Bu Sri Mulyani itu sepertinya memang, kalau kita lihat selama kinerja menjadi menjadi Menteri Keuangan, beliau ini prudent dalam mengambil kebijakan, penuh kehati-hatian dan perhitungannya. Tentu Pak Purbaya pasti dalam mengambil kebijakan, Pak Purbaya sendiri mungkin sama timnya itu sudah ada perhitungan juga. Tapi ada ciri khas dari Pak Purbaya ini yang menurut saya itu adalah tipe yang risk taker. Dia pengambil risiko. Kita lihatlah nanti berbagai macam kebijakannya, gebrakannya. Ya, kalau kita secara ekonomi, seorang ekonom itu menilai, agak ketar-ketir juga gitu ya. Karena ekonomi biasanya sangat identik dengan perhitungan yang harus seimbang gitu ya. Sementara style yang kita lihat dari Pak Purbaya memang rasanya agak berbeda gitu ya. Tapi itu bukan berarti sepenuhnya buruk ya. Oh tidak. Semua pasti kalau kita lihat dari kacamata yang objektif, kita objektif melihat, tentu semuanya akan punya perhitungan, ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian. Tujuannya pasti ke sana, cuma mungkin jalannya yang berbeda. Tapi tujuannya sama lah, kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat, pasti gitu seperti visinya Presiden tentunya. Dan Pak Purbaya juga sudah berulang kali menyebut itu di awal-awal menjabat sebagai Menkeu, dan beliau begitu sadar bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menjadi beban yang dipikul saat ini. Saya ke Prof. Khalik terlebih dahulu. Prof. Khalik, kalau Anda melihat dari perubahan posisi di Menkeu ini dari sisi politis, karena lagi-lagi ini dijabat oleh seorang profesional dari kalangan yang mungkin berbeda dengan Bu Sri Mulyani sebelumnya. Prof. Khalik sendiri melihat dari sisi apa yang bisa diperhatikan di sini? Ya tentu yang pertama, publik banyak dikagetkan dengan kemunculan seorang Pak Purbaya ya, yang sama sekali tidak pernah muncul di publik. Kemudian dia mengganti seorang menteri yang sudah sangat luar biasa, yang lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan kita tahu bahwa tentang posisi Ibu Sri ini bukan sekedar dia populer di dunia nasional, tetapi juga di masyarakat internasional ya. Ketika kemudian Pak Purbaya muncul, maka kemudian yang kami lihat tentu ini adalah sebuah hal yang tentu mengagetkan
banyak orang ya, bukan sekedar dari statement, tapi kemudian penempatan Pak Purbaya ini tentu mengagetkan kita semuanya itu. Nah, terlepas dari itu semuanya, maka kemudian muncullah yang namanya, tentu karena dia adalah orang baru ya, orang baru yang tentu dia harus dalam konteks kebijakan-kebijakan harus mampu untuk mengimbangi seorang superwoman yang namanya Bu Sri Mulyani dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang tentu itu sudah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Misalnya soal penarikan dana 200 triliun dari BI itu, ya saya melihat bahwa ini memang merupakan mencerminkan pendekatan yang lebih agresif ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, sejalan dengan janji Presiden Subianto ya, Pak Prabowo. Pada satu sisi ini bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meyakinkan kepada publik bahwa orang yang ditunjuk oleh Presiden itu betul-betul orang yang mampu untuk tampil meyakinkan dan sekaligus memberikan ruang dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, juga misalnya soal teks amnesty ya, ini berusaha untuk Pak Purbaya di awal-awal sudah berusaha untuk menolak program pengampunan teks amnesty ya, pengampunan pajak yang berargumen bahwa hal tersebut dapat merusak kredibilitas pemerintah dan mendorong ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, saya melihat ini adalah merupakan langkah politik ya untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat basis penerimaan pajak dan sekaligus menegakkan disiplin fiskal. Nah, tentu hal tersebut dilihat sebagai upaya untuk membedakan diri dari kebijakan fiskal era sebelumnya ya, pada era Bu Sri itu, di mana teks amnesty ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya yang dia lakukan. Dan sekaligus Pak Purbaya ingin membangun kredibilitas ya dengan mengambil sikap tegas terhadap pengampunan pajak. Pak Menteri Keuangan baru yang berusaha untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi ya penggelapan pajak. Saya ulangi lagi, tidak akan pernah mentoleransi terhadap penggelapan pajak. Tentu ini adalah mendukung citra pemerintah yang kuat, yang berwibawa dan sekaligus pro ya terhadap kebijakan-kebijakan apa yang menjadi tuntutan pemerintah, tuntutan rakyat saat ini ya melalui peristiwa hampir sebulan yang lalu itu. Gitu, Mas Ista. Baik, saya sudah mendengar dua ulasan awal di sesi ini. Pemirsa, nanti saya juga akan bahas terkait dengan kebijakan-kebijakan baik yang akan maupun yang memang sudah berjalan, termasuk dana 200 triliun yang digelontorkan ke Himbara. Usai jeda pemirsa, kami kembali, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Kembali dalam Bincang-Bincang, pemirsa, sudah dibahas terkait dengan pandangan awal sosok Menkeu yang baru dan memang punya kebijakan-kebijakan yang sudah mulai juga diterapkan, termasuk anggaran 200 triliun yang digelontorkan ke bank-bank Himbara, dan bahkan dalam proses itu beliau juga menyentil para dirut Bank Himbara untuk bekerja keras menyalurkan uang tersebut ke masyarakat. Saya ke Mas Henry kalau seperti ini. Dari satu kebijakan ini dulu aja gitu ya. Ini kan juga awalnya sempat pro kontra juga gitu, karena dianggap ada yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Mas Henry sendiri melihat kebijakan ini apakah memang angin segar atau justru ada yang harus diwaspadai di sini? Ini menarik ya. Ketika dana pemerintah dari Bank Indonesia ditarik 200 triliun dan akan disalurkan ke Himbara, tentu akan ada beberapa pertimbangan. Pro dan kontra pasti ada. Tapi saya pribadi melihatnya begini. Ketika 200 triliun ini ditarik, berarti jumlah uang yang beredar sebenarnya meningkat. Kemudian direspon oleh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga yang awalnya 5% menjadi 4,75%. Harapannya ketika suku bunga ini turun, nanti ketika ada kredit, tentu terserap kredit dengan menurunnya suku bunga. Tapi pandangan seperti ini, itu tidak serta-merta linier berjalan lurus seperti itu juga. Karena dalam ekonomi begini, ada dua pandangan. Yang pertama, kalau kita pakai mazhab neoklasik, pandangan neoklasik, sederhana, suku bunga turun, kredit naik nih, investasi naik nih. Ya. Yang kedua,
dikonter mazhab itu oleh Keynes dan disempurnakan oleh James Tobin, orang mau investasi itu tidak hanya sekedar suku bunga rendah nantinya, tapi ada di sana rational expectation. Jadi ekspektasi yang rasional, ketika saya investasi saya mendapatkan ganti berapa, keuntungan margin saya berapa. Jadi suku bunga tidak hanya menjadi acuan bagi mereka sebenarnya, tapi ada rational expectation yang diinginkan oleh investor. Menarik kalau kita baca studi dari Khatib Basri, mantan Menkyu juga, tahun 2020. Ini menarik. Ketika konsumsi ditingkatkan, ketika konsumsi ditambah secara makro, maka investasi akan naik pada 1 triwulan berikutnya. Kebalikannya, ketika investasi ditambah, ya, ini dampaknya terhadap ekonomi nggak seberapa signifikan gitu ya, nggak seberapa tinggi seperti konsumsi ditingkatkan. Artinya di sini, kalau saya pribadi melihat setelah menganalisis dan membaca beberapa artikel terkait konsumsi, investasi, maka yang menarik di sini adalah ketika Menteri naruh uang ke Himbara 200 triliun dan kita lihat posisi LDR, loan deposit ratio di bank kita yang ada sekarang itu 94%. Artinya ada dana yang bisa dikredit atau bisa dipinjamkan ke masyarakat itu 94%. Jadi ngasih 200 triliun ke bank BUMN itu sama kayak apa ya? Menggarami laut sebenarnya. Kalau kita mau berpikir kontroversi seperti itu, kalau kita kritis ya. Kemudian di sini yang menarik, masih ada uang sekitar 2.300 triliun di perbankan kita yang tidak tersalurkan kreditnya ke korporasi non UMKM. Artinya apa? Perbankan kita itu bukan butuh uang untuk disalurkan. Ya. Tapi masalah yang terjadi sekarang adalah rendahnya agregat demand kita atau permintaan total masyarakat kita nih lagi rendah nih, konsumsi masyarakat nih. Intinya faktornya bukan karena kreditnya susah atau duitnya nggak ada untuk dikreditkan gitu kan ya? Bagi saya itu yang terjadi. Malah seharusnya yang menjadi titik tumpu sekarang bagaimana menggerakkan konsumsi masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal saya yakin pemerintah ada masih space untuk memberikan insentif-insentif kepada masyarakat supaya konsumsi naik nih. Karena apa? Ketika permintaan naik, tentu akan muncul investasi baru melalui saluran 200 triliun itu bisa kemana-mana. Boleh dilihat sekarang. Kredit ini turun lah ininya, tingkat NPL-nya, non-performing loan-nya itu naik, tapi permintaan kredit ini turun sekarang, lagi turun nih. Karena apa? Permintaan di masyarakat, konsumsi masyarakat sedang turun. Kok bisa turun? Kita lihat. Ekonomi tumbuh, ya ekonomi tumbuh. Tapi pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun ini itu beda dengan 2017. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun ini itu hanya mengakibatkan kenaikan pendapatan 0,61 sekian persen. Kenapa demikian? Karena kalau kita compare dengan data pengangguran juga turun. Kalau kita lihat data, ini bagus. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Banyak sekarang masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ya. Dan pendapatan mereka sangat penuh ketidakpastian. Inilah konsumsi juga sedang rendah nih. Ya. Oke. Itu yang kemarin juga disorot ya. Indonesia banyak UMKM tapi ntar dulu nih jangan bahagia dulu banyak UMKM. Bisa jadi karena banyak yang di PHK akhirnya larinya ke segala cara dilakukan termasuk untuk buka-buka usaha seada-adanya yang mungkin juga kondisinya nggak secure amat gitu ya. Tapi saya coba kembali ke Pak Prof. Khalid dulu nih. Prof. Khalid kalau melihat manuver Menkeu dengan kebijakan-kebijakan dari sisi ekonomi gitu ya, tentu kan memang perlu gitu ya kebijakan ini. Tapi kalau Prof sendiri ngelihat kebijakan-kebijakan yang dimunculkan ini, bisakah memang memberikan optimisme secara publik, Prof? Ya sekali lagi bahwa ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Pak Purbaya ini adalah bukan untuk kepentingan 2025, tapi lebih kepada kepentingan jangka panjang, terutama pada tahun 2026. Yang saya melihat itu difokuskan kepada 3 hal ya. Yang pertama adalah kepada stabilitas fiskal, kemudian pertumbuhan ekonomi dan sekaligus ekonomi yang berkelanjutan. Dan tentu ini adalah dalam konteks politik, tentu ini berbeda dengan
kebijakan-kebijakan sebelumnya, di mana kebijakan Pak Purbaya untuk tahun 2026 ini memang arahnya memang lebih mengedepankan pendekatan yang lebih agresif ya untuk pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola fiskal yang merupakan sebenarnya adalah sebagai bagian dari kritik ataupun merevisi ya dari kebijakan-kebijakan Menkyu sebelumnya ya. Tentu ini dapat menenangkan, ini dalam konteks politiknya, ini dapat menenangkan pihak-pihak yang khawatir bahwa perubahan kebijakan akan terlalu radikal. Nah itu satu. Sisi lain adalah bahwa sebenarnya adalah gaya komunikasi ya, ini dalam rangka untuk menciptakan narasi ekonomi yang baru, yang berbeda dari sebelumnya ya. Dengan membandingkan dengan era sebelumnya, Pak Purbaya berusaha untuk menunjukkan bahwa ada pendekatan yang lebih baik untuk memajukan ekonomi ya di bawah kepemimpinan baru ya. Ya memang agak cowboy gitu ya Mas Dista ya beberapa kebijakan sebelumnya. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah bagian yang terpisahkan dari upaya untuk membangun komunikasi yang lebih agresif ataupun membangun stabilitas ekonomi yang lebih agresif dalam merespon ya tuntutan publik yang begitu luas pada saat demo kemarin, maka kemudian Pak Purbaya ini harus melakukan ini dalam rangka untuk meyakinkan publik sedemikian rupa agar sampai kemudian kekecewaan publik dengan terobosan-terobosan yang biasa-biasa aja itu ya dianggap angin berlalu sebagaimana yang terjadi pada era sebelumnya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi Prof. Saya juga ingin mendalami memang kondisinya ketika Menkeu baru Pak Purbaya ini menjabat, bisa dikatakan masyarakat juga menyorot sisi Kemenkeu yang sedikit-sedikit menarik pajak misalnya seperti itu yang membuat masyarakat juga agak antipati dengan kebijakan ekonomi dalam negeri. Nanti saya lanjutkan lagi Prof. Usai jeda, pemirsa kami lanjutkan usai jeda di Bincang-Bincang, kami akan segera kembali. Pemirsa, sebelum terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu, tentu kita masih ingat bahwa masyarakat Indonesia merasa sedikit-sedikit dikenai pajak di satu sisi, di sisi yang lain, dan membuat juga masyarakat agak tidak bisa memberikan harapan baik pada pemerintah ketika selalu menuntut pajak dari masyarakat. Nah, ini yang mungkin juga membuat Menkeu yang baru rasanya hampir tidak pernah membahas terkait pajak. Saya coba ke Prof. Kalik lagi nih. Prof. Kalik, kalau tadi Anda sampaikan bahwa harus ada kebijakan-kebijakan baru yang nggak gitu-gitu aja gitu ya. Dan kalau Anda melihat setelah menjabat sekian waktu beberapa minggu ini, apakah memang kebijakan atau manuver dari Pak Purbaya ini bisa dikatakan mampu meredam, atau sebenarnya ini memang dingin dengan sendirinya, Prof? Memang saya melihat bahwa publik sudah mulai sekarang agak ya terkesima ya dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari Pak Menkyu ini, dengan beberapa ya saya melihat bahwa ini kebijakan-kebijakan yang sangat berani, agak cowboy, dan ketika hadir misalnya di parlemen itu menggambarkan tentang bagaimana seorang Pak Purbaya itu mampu untuk meyakinkan kepada legislatif dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya adalah dalam tanda petik ya agak cowboy gitu ya, yang cukup berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tetapi rasionalitas pertimbangan dari sisi ekonomi saya rasa sudah diukur, sudah dibaca oleh beliau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang itu tentu saja adalah ada implikasi yang sangat politik yang sangat luar biasa ya, terutama dalam rangka untuk meredam dalam tanda petik gitu ya kekhawatiran atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Menkyu sebelumnya dengan menaikkan pajak ya yang sedemikian rupa, hampir seluruh bagian-bagian yang memang bersentuhan dengan urusan publik itu dikenakan pajak misalnya. Kemudian tidak ada semacam kontrol dan batasan kepada daerah dalam rangka untuk menaikkan pajak. Ini salah satu bagian penting saya rasa ketika Pak Purbaya hadir, dan saya yakin sudah di briefing oleh sebelumnya oleh Presiden bahwa kebijakan-kebijakan itu memang harus melahirkan sesuatu ekspektasi baru, harapan baru yang berkelanjutan, yang dapat bukan sekedar meredam ya terhadap gejolak di masyarakat, tetapi juga memberikan harapan baru, terutama bagi pelaku-pelaku ekonomi dan sekaligus sektor real ya,
informal dan sekaligus konsumen-konsumen yang memang berhadapan langsung dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, tentu melihat situasi seperti ini masyarakat dalam tanda petik gitu ya agak ternina bobokkan ya dengan kebijakan-kebijakan ini, sehingga kemudian saya tidak melihat respon yang cukup negatif ya terhadap kebijakan ini. Justru saya melihat masih kita menunggu gitu. Kira-kira beberapa bulan ke depan apakah kemudian ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal, atau sebaliknya ini justru akan menjadi bumerang ya bagi pemerintah dalam mengelola fiskal di akhir tahun yang tentu ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Gitu kan. Baik, meskipun di awal memang ada pro kontra terkait dengan statement-statementnya yang ya mungkin dalam kondisi agak kaget juga menjadi menteri tiba-tiba begitu ya, dan tidak mempersiapkan segala sesuatunya, tapi dalam perjalanan waktu masyarakat sepertinya memang melihat dan rela untuk wait and see gimana hasilnya dari Menteri Keuangan yang baru. Saya ke Mas Henry kembali. Mas Henry, kalau dari kebijakan-kebijakan yang ada tadi kita sudah bahas terkait dengan upaya penggelontoran 200 triliun begitu ya. Itu juga ada sisi positif dan negatifnya. Anda mungkin juga mengamati kebijakan-kebijakan lain dari Menkeu yang juga patut diantisipasi atau bahkan diwaspadai. Baik, nyambung ke pertanyaan yang tadi ya, bagaimana tentang pajak misalnya. Di statement di beberapa media, Pak Menkeu, Pak Purbaya mengatakan tidak akan menaikkan pajak dulu. Ini tentu bagus ya. Masyarakat akan merespon, wah bagus nih, bagus. Namun demikian, tentu ini memberikan tantangan sendiri bagi kebijakan fiskal yang diampu oleh Pak Purbaya. Karena apa? Penerimaan pajak di tahun 2026 itu naik, yang awalnya 2.692 naik 2.693 triliun. Kemudian penerimaan negara bukan pajak, yang bukan berasal dari pajak, itu juga naik. Sorry. Pengeluaran juga naik nih. Alhasil, defisit rasio APBN terhadap PDB juga naik. Defisit rasio ini semakin naik. Sebenarnya Pak Purbaya ini mulai mendapat, dalam tanda kutip, mendapat hati ya di medsos juga dengan gayanya. Tentu kita masih ingat dulu ada menteri yang koboi juga seperti Bu Susi mungkin ya. Masyarakat kan suka dengan gaya komunikasi seperti itu juga. Ini seharusnya momentum ini dimanfaatkan oleh Pak Purbaya sebenarnya. Dimanfaatkannya seperti apa? Ingat, seperti hal yang terjadi beberapa waktu lalu terkait demo dan sebagainya, kerusuhan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kumpulan dari keresahan masyarakat. Ya. Nyambung ke Prof. Halik tadi, bagaimana pajak ini sangat membebani kelas menengah. Kelas menengah ini semakin rentan di Indonesia. Kalau kita pelajari apa yang terjadi kemarin, sebenarnya mirip dengan yang terjadi di Chili 2019. Chili itu dengan tim ekonominya yang terkenal dengan Chicago Boys, itu menjadi negara di Amerika Latin yang bagus ekonominya. Secara statistik bagus. Tapi 2019 meledaklah kerusuhan di Chili karena kelas menengahnya tidak diperhatikan. Hampir terjadi, bagi saya, menurut saya, hampir terjadi di Indonesia juga. Kelas menengah itu selalu ditinggalkan. Misal, orang miskin, kategori miskin itu dapat BLT. Ada bansos dan sebagainya. Orang kaya dapat amnesti, dapat insentif kredit dan sebagainya dari perbankan. Kelas menengah ini apa nih? Udah harus menanggung konsumsi yang tinggi, MPC-nya sangat tinggi kelas menengah sekarang. Itu marginal propensity consume. Jadi pendapatan kita, tambahan pendapatan kita itu sekarang betul-betul habis hanya untuk konsumsi. Jangan mikir saving lah. Konsumsi bulanan aja, belum tentu cukup nih sekarang kelas menengah. Nah, Pak Purbaya harus memberikan kebijakan fiskal yang memang sekarang posturnya kelas menengah ini semakin meningkat. Ya. Kelas menengah ini harus diperhatikan. Saya tertarik dengan kebijakan yang awal tahun di mana ada diskon token listrik sampai 2.200 kWh itu. Itu sangat membantu konsumsi di tingkatan rumah tangga sebenarnya. Secara langsung. Ya? Secara langsung itu nyata. Nah, bagaimana kelas menengah ini bisa diperhatikan? Karena apa? Semakin rentannya kelas menengah, dan ingat kelas menengah ini kelas yang sebenarnya terusik sedikit dia berisik di medsos sekarang. Ya.
kelas yang berisik nih. Karena mereka cukup well educated sebenarnya. Paling bisa bersuara juga paling bisa bersuara dan lumayan bagus pendidikannya gitu ya. Jadi mereka ada kenaikan sedikit aja pajak kayak busri, resikonya tinggi. Kelas menengah ini pasti rame nih. Nah, itulah yang blind spot yang diambil Pak Purbaya. Sebenarnya Pak Purbaya ini paham juga dengan kondisi masyarakat gitu ya. Makanya diambil komunikasi tidak akan menaikkan pajak. Kemudian nggak tahu ini benar atau tidak, atau ketika di media ada tentang cukai rokok kenapa harus naik dan sebagainya. Sekarang kan soalnya saya nggak berani memastikan, begitu banyak editan di video dan saya nggak terlalu berani memastikan itu. Tapi beberapa statement beliau ini cukup mendinginkan masyarakat, menenangkan masyarakat, tinggal bisa dibuktikan secara nyata enggak nih. Sebenarnya kalau betul-betul ikut beberapa hasil studi, triwulan pertama kebijakan ini sebenarnya sudah bisa dirasakan. Triwulan ke depan, 3 bulan ke depan pertama sudah bisa dirasakan nih. Atas kebijakan Pak Purbaya ini ya. Betul. Belum sebulan juga sih sebenarnya. Belum sebulan. Kita wajib inilah ngasih waktu dan menunggu wait and see lah kita. Tapi bukan berarti membiarkan. Kita coba kawal terus gitu ya, apa yang menjadi statement beliau dan bagaimana juga nanti hasilnya gitu ya. Karena kita berusaha juga untuk berpositive thinking bahwa apa yang dilakukan oleh Menkeu atau jajaran menteri yang lain pun juga demi kebaikan masyarakat Indonesia yang seharusnya begitu ya pemirsa. Tapi nanti kita lanjut lagi usai jeda bincang-bincangkan kembali. Dalam bincang-bincang pemirsa, dan kalau bicara tentang waktu ke waktu, memang sekarang kita sudah akan masuk ke bulan Oktober. Itu berarti memang bahkan pemerintah Indonesia pun juga sudah merancang untuk APBN di 2026. Ini juga penting. Saya kembali ke Prof. Khalid dulu nih. Prof. Khalid kalau juga tadi sempat membahas bahwa ini proyeksi untuk 2026 perekonomian Indonesia. Prof. Khalid sendiri melihatnya apa nih yang menjadi target mungkin dari Pak Purbaya, mengingat bisa dikatakan APBN kali ini kan APBN yang murni disusun oleh pemerintah Prabowo Subianto. Meskipun mungkin juga Pak Purbaya nyusunnya ikut bagian belakangnya doang gitu ya. Pak Prof. Khalid gimana melihatnya? Ya, sekali lagi yang ditargetkan saya melihat itu pertama 3 hal tadi itu ya, stabilitas fiskal, ekonomi berkelanjutan ya, itu adalah bagian-bagian tak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang memang itu harus diambil pada tahun 2025 ini. Nah begini Mas Dista ya. Nah kebetulan saya kan hadir di di Indonesian Update itu di kemarin itu di NU itu. Nah itu presentasi pertama itu dari Profesor Liam itu berbicara mengenai apa yang yang terjadi kemarin itu adalah bagian judulnya adalah a test of strength ya. Jadi ini adalah uji terhadap kekuatan di mana presiden ini di tahun pertama ini adalah ingin menguji publik menguji melalui demo-demo itu, melalui protes-protes itu terhadap kekuatan seorang presiden di dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada di negara ini, baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi ketertiban, keamanan dan seterusnya. Nah, ujian sekali lagi ini adalah masuk tahun kedua, nanti akan diuji betul itu seperti apa nanti ya kebijakan-kebijakan yang diambil ini, apakah memang betul-betul sesuai dengan kehendak rakyat atau sebenarnya itu justru bertentangan dengan kehendak rakyat. Nah, saya melihat apa yang terjadi kemarin terkait dengan reshuffle itu kan sebenarnya adalah kalau dalam konteks politik itu. Nah, seorang pemerintah itu ketika kemudian terjadi gejolak seperti kemarin, kemudian dilakukanlah yang reshuffle itu, kemudian melahirkan yang namanya kebijakan-kebijakan baru, termasuk diantaranya dari Pak Menteri Keuangan. Itu sebenarnya adalah dalam konteks politik itu adalah merupakan bukan sesuatu yang sifatnya prinsipil itu. Dalam konteks politik itu bagaimana kemudian dia menjaga seorang presiden menjaga stabilitas politik ya, menjaga stabilitas keamanan, kepercayaan publik, ketenangan masyarakat, penerimaan masyarakat, kontrol tetap terjaga, konsolidasi tetap terjaga, dan dalam tanda petik juga sampai kepada hegemoni ya terhadap seluruh kekuatan-kekuatan itu tetap terjaga. Itu sebenarnya adalah yang dituju oleh pemerintah itu dalam konteks ini. Artinya perkara nanti terjadi misalnya
di luar sana misalnya terjadi yang namanya perbincangan-perbincangan ya di luar pemerintahan yang macam-macam akibat dari kebijakan-kebijakan itu, sepanjang dalam konteks politik itu apa yang menjadi target-target politiknya itu sudah tercapai, tadi yang saya sebutkan, stabilitas, keamanan, kepercayaan, ketenangan, penerimaan, kontrol, ya, konsolidasi, hegemoni, dan ada masalah sudah. Ini dalam perspektif politik yang agak ekstrim ya itu. Perkara nanti kebijakan-kebijakan misalnya itu adalah dalam tanda petik misalnya merugikan, negatif, itu nanti akan dievaluasi ulang. Gitu. Yang penting adalah persoalan-persoalan politik ini aman dulu, selesai dulu, sesuai dengan apa yang dalam tanda petik itu kata kunci di dalam politik itu seperti tadi yang saya sampaikan itu. Nah, kita akan ngetes itu soal itu. Kita akan lihat misalnya beberapa bulan ke depan, apakah misalnya publik sudah betul-betul pada posisi tenang, pada posisi percaya, pada posisi stabilitas politik sudah bagus, dan hegemoni itu betul-betul terawat dengan baik, konsolidasi terawat dengan baik, kemudian kontrol terhadap seluruh aspek itu sudah dilakukan dengan baik, kita lihat misalnya beberapa bulan ke depan. Kalau itu ternyata tercapai, selesai sudah apa yang menjadi target dari reshuffle, target pemerintah ketika ada protes dari masyarakat. Itu saya rasa. Ya. Tapi Prof, memang kalau dibilang stabilitas ekonomi, sisi stabilitas politik, sisi ekonomi ini kan juga berperan cukup penting gitu ya Prof. Kalau dikatakan bahwa dalam tahun pertama saja Menteri Ekonominya sudah berganti, bahkan di saat-saat bisa dikatakan ini penyusunan RAPBN pada saat akhir-akhir tahun ini, sementara menterinya justru berganti, Pak Purbaya sendiri punya space nggak kira-kira ya Prof untuk bisa mengatur pos Kementerian Keuangan ini untuk bisa lebih leluasa juga? Iya ya, tadi yang saya katakan tadi bahwa memang sekali lagi bahwa yang menjadi isu pokok, yang menjadi target pokok dari apa yang menjadi kebijakan Pak Purbaya ini adalah berkaitan dengan stabilitas ekonomi ya, yang tentu ini menjadi salah satu target penting ya dari beberapa kebijakan-kebijakan yang ia lakukan. Itu yang pertama adalah saya katakan stabilitas fiskal, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tentu yang inklusif ya, bukan eksklusif. Yang inklusif itu yang tidak hanya berpusat pada satu titik, pada satu daerah, pada satu wilayah, tetapi ini adalah bisa menyebar ke seluruh masyarakat dan kemudian berkelanjutan. Nah, ini yang menurut saya adalah 3 poin pokok ini yang menurut saya adalah yang menjadi kebijakan-kebijakan utama dilakukan oleh Pak Purbaya di tahun 2025 dengan kebijakan-kebijakan yang kokoh itu, yang kemudian nanti akan kita lihat di 2026. Saya rasa target utama di tahun 2026, saya rasa kalau misalnya publik menilai 1-2 bulan lagi, itu saya rasa tidak fair ya, karena tentu kita akan melihat beberapa bulan ke depan, barangkali 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, apakah ini kemudian apa yang menjadi target itu bisa tercapai terkait dengan stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu sampai berkelanjutan, itu yang menjadi pokok saya rasa. Oke, baik. Saya ke Mas Henry nih, kalau bicara tentang 2025 ke 2026 gitu ya, kita mungkin akan melihat hasil kinerja dari seorang Menkeu dalam setidaknya 6 bulan lah, mungkin akan ada hasil yang bisa dirasakan. Mas Henry sendiri ngelihat kondisinya akan seperti apa dalam proyeksi Anda gitu, karena bisa dikatakan kan memang tantangan ekonomi katanya dari dalam dan luar negeri ini juga cukup besar gitu ya. Termasuk bedanya ketika mungkin pos-pos harus dikurangi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga ikut merasakan, beberapa pos juga harus dikurangi. Ini kan kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Akan seperti apa di 2026 nanti? Jadi kalau kita lihat respon kebijakan, sebenarnya dalam ekonomi itu gampang untuk mengukur. Kita punya alat, ya, namanya ekonometrika ya. Biasa kita lakukan itu, sehingga kita tahu time lag ketika terjadi shock dalam ekonomi. Misal, ketika terjadi suntikan dana 200 triliun untuk himbara, ini akan memberikan respon kepada konsumsi, investasi berapa persen. Dan kecepatannya mempengaruhi pertumbuhan, ini akan terjadi pada bulan keberapa, atau kuartal keberapa, triwulan keberapa. Secara time series di ekonomi bisa dihitung. Harusnya timeline itu bisa terlihat gitu. Terlihat. Dan saya yakin Pak Purbaya dan timnya itu sudah punya timeline itu. Makanya beliau berani memberikan statement yang dalam tanda kutip agak beda sama sebelumnya, sama Bu Sri. Beliau itu berani. Dan ingat, Pak Purbaya ini kalau saya lihat modelnya,
beberapa kali di media dia memberikan statement, beliau ini punya alat di business cycle. Di ilmu ekonomi itu ada alat analisis business cycle yang sebenarnya juga apa yang dilakukan Pak Purbaya sekarang itu yang disebut dengan ekspansif, dia sedang ekspansif fiskal. Ekspansif fiskal. Dan kalau kita lihat ekspansif fiskalnya, saya belum sejujurnya, meskipun di RAPBN 2026, saya belum melihat, saya kembali lagi, perlindungan terhadap kelas menengah. Ingat ya, di Indonesia, orang menganggur itu adalah orang yang mewah. Artinya apa? Orang yang bisa menganggur di Indonesia itu orang kaya. Ada fasilitasnya ya? Iya. Iya. Tapi, karena apa? Di Indonesia tidak ada unemployment insurance atau jaminan pengangguran juga. Ya. Jadi di Indonesia itu semakin kaya kita, jam kerja itu semakin rendah. Nah, inilah yang disebut dengan ketimpangan tadi. Nah, di sini bagaimana fiskal memfasilitasi atau memperbaiki kondisi ini? Kita lihat ada program besar di RAPBN 2026, MBG 335 triliun. Ya. Dan itu masuk ke pos pendidikan. Saya tidak akan mau membahas itu terkait dengan undang-undang APBN-nya seperti apa. Saya tidak akan membahas itu, tapi 335 triliun. Ini memberikan ruang gerak fiskal yang direncanakan 3.000 sekian triliun, itu cukup besar nih. Kita mau nyari hasil dari 300 sekian triliun dari mana? Tentu sudah disediakan sebelumnya, sudah ada posnya. Menjadi kendala adalah, mudah-mudahan ini terjadi, pemerintah ini kan bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dalam tubuhnya sendiri. Misal, muncul kepres tentang kenaikan gaji PNS. Bagi kelas menengah, utamanya ASN atau PNS ini kabar yang mengembirakan. Karena akan menambah space konsumsi mereka. Dan ini pasti akan memberikan dampak terhadap permintaan. Nah, pertanyaannya 2026, kita akan selalu ingat 200 triliun ini. Efeknya apa? Efeknya apa? Di dunia pernah terjadi, di Jepang, bunga 0% pun, nggak ada yang kredit. Artinya apa? Berbicara rational expectation-nya, betul yang disampaikan Prof. Halik. Bagaimana pemerintah sekarang menciptakan stress testnya mungkin sudah oke lah, menciptakan keamanan, kenyamanan. Ini juga bagaimana iklim investasi itu aman. Kita bermasalah masih dengan iklim investasi kita. Kalau iklim investasi bagus, ini masuknya investasi nih, orang tidak akan, oke lah, suku bunga masih dipikirkan, tapi ada hal lain. Oh, margin dari profit rational expectation-nya udah bagus nih. Ketika investasi naik, konsumsi naik. Tapi bagi saya pribadi, kalau melihat secara teori, secara previous study yang dipelajari ataupun secara data, sebaiknya memang kita fokus ke bagaimana memperbaiki aggregate demand kita. Ingat, Pak Purbaya selalu mengatakan Sumitronomics. Kalau kita baca karyanya Pak Sumitro, beliau itu begawan ekonomi, dan bagi saya beliau itu sepertinya memang the first Keynesian economics di Indonesia. Kalau ikut mazhabnya Keynesian, seharusnya agregat demand ini yang digenjot nih. Apakah MBG akan menciptakan agregat demand? Saya belum mengetahui struktur pasti MBG sampai ke dapurnya nih. Tentu mudah-mudahan menguntungkan UMKM nih, bisa narik UMKM nih. Harusnya nih. Seperti itu penggerak luar biasa sebenarnya ya. Bahkan banyak orang-orang juga kerja di sana, terlibat di sana. Porsinya sangat besar untuk diolah setiap harinya, begitu kan ya. Per hari kan 1,2 T kalau nggak salah itu. Itulah makanya harusnya itu bisa menjadi stimulus juga sebenarnya secara tidak langsung. Untuk agregat demand. Di sisi lain justru MBG pemberitaannya adalah siswa keracunan ya. Tapi kita nanti coba lihat di sisi yang lain lagi terkait dengan manuver dari Menkeu ini, pemirsa, karena tentu saja Menkeu juga harus memperhatikan pos-pos anggaran yang lain dari kementerian-kementerian yang lain juga untuk bisa berjalan dengan baik di 2026. Usai jeda pemirsa, kami kembali dalam Bincang-Bincang. Kita berada di segmen terakhir untuk bincang-bincang kali ini, masih menyoroti terkait dengan manuver Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan berbagai macam sisi yang dari awal mungkin banyak yang
merasa janggal, aneh, atau mungkin ada sisi koboi, arogansi, dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa sorotan publik juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang juga bisa diperhatikan dari seorang Purbaya, dan kita akan melihat hasilnya dalam beberapa waktu ke depan. Di segmen terakhir saya tentu ingin melihat konklusi dan mungkin ada sisi optimisme apa nih, Mas Henry, kalau melihat dari Pak Purbaya yang sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan sekarang. Ya, ini menarik. Menteri Keuangan rata-rata kan biasanya dari teknokrat ya. Iya. Dan sekarang seorang Pak Purbaya yang praktisi, yang lama di pasar keuangan juga, beliau menjabat Menkyu. Ada beberapa hal menarik yang patut kita respon secara positif dan itu memunculkan optimisme. Bagaimana Pak Purbaya ini bukan orang tipe yang pelit dengan dana fiskal kita. Itu dulu. Dia gelontorkan dana 200 triliun. Entah itu nanti betul-betul bermanfaat bagi investasi, belum kita hitung, kita secepatnya bisa menghitung itu sebenarnya sebagai ekonom. Dan beliau juga dalam rancangan era APBN 2026 masih menjaga defisit anggaran kita terhadap PDB kita. Tidak beda jauh dengan Bu Sri Mulyani sebenarnya. Sebenarnya hampir sama ini. Hampir sama sebenarnya kalau dilihat. Cuma dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ditanya apakah kita optimis? Sebagai masyarakat kita wajib optimis. Namun secara akademisi, karena kita seorang saintis, kita tentu harus memberikan banyak pertanyaan untuk kita jawab. Dan untuk menguji apakah kebijakan fiskal akan bagus dampaknya atau seperti apa. Sebagai masyarakat tentu kita akan optimis dan mudah-mudahan RAPBN 2026 ini, apalagi munculnya Kepres 2025 tentang belanja negara yang baru ini, betul-betul memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, khususnya ke kelas menengah. Tapi so far dari kebijakan atau manuver yang ada, tidak ada yang secara analisis itu nyebrang terlalu jauh gitu, gak ada ya so far? Semuanya masih dalam kerangka makroekonomi. Masih bisa dihitung dengan baik? Masih bisa dihitung, tentu nanti keputusan tertingginya di presiden ya, keputusan politik lah tentunya. Mungkin Pak Odik bisa menyampaikan nanti seperti keputusan tertingginya. Ekonomi itu hanya bisa memberikan data, kajian, ini yang harus diambil. Perkara itu dijalankan atau tidak, kita kembalikan lagi ke pengambil keputusan tertinggi. Saya ke Prof. Khalid ini terakhir, Prof. Khalid di menit-menit sisa saya ini, Prof. Khalid sendiri melihat gimana Pak Purbaya dengan timnya, karena di Kemenkeu juga ada wamennya, tapi wamennya justru lepas ke LPS kali ini, Pak. Lalu bagaimana juga dengan tentunya dengan jajaran kabinet yang lain, mungkin Prof. Khalid bisa melihat. Ya, target politik jangka pendek akibat dari reshuffle dan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan, saya rasa sudah cukup ya menenangkan masyarakat, karena masyarakat itu menginginkan beberapa kebijakan-kebijakan itu yang tidak hanya pro status quo, tetapi juga mengedepankan aspek-aspek kebijakan-kebijakan yang memang mendorong terhadap stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dalam kajian-kajian politik, saya rasa Pak Prabowo ya dengan mengangkat Pak Purbaya, saya rasa ini adalah target jangka pendeknya sudah tercapai ya. Masyarakat dalam tanda petik itu ya agak nyaman ya dengan beberapa kebijakan-kebijakan itu, ya tentu kita akan lihat ke depan. Tetapi sekali lagi masyarakat harus tetap memberikan semacam masukan ya, memberikan penilaian dan sekaligus harus kritis ya terhadap beberapa kebijakan-kebijakan. Jangan sampai kemudian rumah besar kita Indonesia itu akibat kebijakan misalnya soal dana 200 triliun itu justru nanti akan menenggelamkan Indonesia. Kita lihat nanti itu Mas Dista, beberapa bulan ke depan kami optimis bahwa Pak Prabowo saat ini berada pada posisi yang tepat untuk mengangkat orang seperti Pak Purbaya. Baik, terima kasih Profesor Abdul Khalid, Guru Besar Pakar Politik dari UINSA, dan juga Mas Dr. Henry Cahyono, Pakar Ekonomi dari UNESA. Terima kasih Mas Henry. Prof. Khalid, kita jumpa lagi lain waktu, Prof. Sehat selalu. Dan juga pemirsa, tentu kita tetap kawal. Mungkin masyarakat bisa dikatakan relatif sudah lebih tenang saat ini dibandingkan dengan pada saat demo besar kemarin. Memang dijawab oleh Presiden dengan adanya reshuffle, tapi bukan berarti masyarakat tidak memperhatikan apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Kita lihat termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya.
apakah memang bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, dan harapannya memang kita selalu bisa memberikan kepercayaan kepada para pejabat publik termasuk Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Kami akhiri untuk bincang-bincang hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rizal Nugraha. Sampai jumpa.